Kehidupan keluarga kami berubah. Keceriaan kembali menghiasi hari-hari kami. Kesedihanku sirna tergantikan oleh kebahagiaan yang tiada terkira, khususnya oleh perkembangan anak-anak yang tidak sekedar baik, bahkan membanggakan. Karena di samping tubuh sehat dan berakhlak mulia, mereka pun berprestasi gemilang dalam pendidikan. Ada yang meraih ranking pertama dan ada juga yang hafiz Al-Quran 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah saat ini Allah izinkan kita bertemu kembali di Andari Channel. Setelah beberapa waktu lamanya saya vakum dari channel ini, mulai malam ini insya Allah saya akan menemui teman-teman kembali. Semoga Allah meridhoi dan memudahkan caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bermohon izin Allah, saya mencoba untuk aktif kembali menjumpai teman-teman di channel ini. Berharap semoga channel ini bisa menjadi wasilah atau jalan bagi teman-teman untuk lebih dekat pada Allah, serta yakin bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dan nyata. Pada pertemuan ini, saya ingin berbagi tentang kisah keajaiban istighfar yang dialami oleh Ibu Aisyah. Nama samaran teman-teman ya. Namun sebelumnya, jika berkenan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe dulu, serta aktifkan tombol loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Baiklah, saya bacakan kisah keajaiban istighfar yang dialami oleh Ibu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di usiaku yang ke-30, aku diuji dengan cobaan yang berat. Suamiku meninggal dan mewariskan 5 orang anak yang masih kecil. Semasa hidup mendiang suami adalah tulang punggung keluarga, sementara aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Tugas utamaku adalah sebagai istri yang berbakti dan ibu rumah tangga bagi anak-anak kami. Meskipun penghasilan suamiku tidak banyak, tapi cukup untuk hidup sehari-hari. Hidup kami terasa begitu bahagia, sampai hari nahas itu tiba, suamiku pergi menghadap Sang Pencipta. Semuanya begitu mendadak dan mengejutkan. Sungguh, setelah itu kondisi keluarga kami berubah 180 derajat. Dunia serta-merta menjadi gelap gulita di mataku. Aku pun tak henti menangis sejak saat itu, sampai-sampai mataku ini terasa berat. Aku terus meratapi nasibku yang terasa begitu buruk dan berat. Yang terberat tentu saja beban hidup keluargaku. Kondisi keuangan semakin menipis, sementara pemasukan sudah tidak ada lagi. Hanya ada sedikit harta peninggalan mendiang. Aku pun berusaha menggunakannya sehemat mungkin. Mungkin kelemahan antisipasi dan kekurang siapan terhadap kondisi tak terduga seperti ini yang membuatku begitu berat. Sampai-sampai aku lupa bahwa penjamin rezeki kami bukanlah suami, orang tua, atau siapapun, melainkan Dia Allah semata. Suatu hari saat berada di dalam kamar, aku mendengarkan siaran radio Izzatul Quran Al-Karim. Seorang syekh membawakan sebuah hadis yang bermakna seorang syekh membawakan sebuah hadis yang bermakna barang siapa tidak henti membaca istighfar, niscaya Allah akan mengadakan baginya solusi untuk setiap himpitan hidup, jalan keluar untuk setiap kesedihan, kepedihan,
kebebasan serta rezeki secara tidak disangka-sangka. Demi Allah, setelah mendengar hadis tersebut dibacakan, semangat hidupku bangkit kembali dan harapan pun muncul bahkan menguat. Sejak saat itu aku berazam untuk mengamalkan hadis tersebut dengan penuh keyakinan. Aku mulai melafazkan istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, hampir tiada putus. Kuajari pula anak-anakku untuk melakukan amalan yang sama. Berbulan-bulan kami terus-menerus melakukannya setiap hari dengan penuh pengharapan. Kami menjaga agar kami tidak putus asa. Kami bahkan telah menikmatinya. Saat amalan istighfar kami genap 6 bulan, alhamdulillah keajaiban itu pun datang. Tepat seperti kata hadis, secara tidak disangka-sangka. Ya, tiba-tiba kami menerima berita tentang sebuah proyek pembangunan. Proyek itu dikerjakan di wilayah sekitar tanah kami yang sudah lama sekali menganggur. Karena lokasinya yang tidak strategis, tanah kami pun dijual dan kami mendapatkan ganti yang cukup besar. Allahu Akbar. Sungguh samudra rahmat dan rahasia hikmah Allah memang benar-benar tidak ada yang bisa menyamainya. Puji dan syukur kami kepadamu ya Allah. Ampunilah kami atas segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Perlahan tapi pasti kehidupan keluarga kami berubah. Keceriaan kembali menghiasi hari-hari kami. Kesedihanku sirna tergantikan oleh kebahagiaan yang tiada terkira, khususnya oleh perkembangan anak-anak yang tidak sekedar baik, bahkan membanggakan. Karena di samping tubuh sehat dan berakhlak mulia, mereka pun berprestasi gemilang dalam pendidikan. Ada yang meraih ranking pertama dan ada juga yang hafiz Al-Quran 30 juz. Masya Allah, subhanallah. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jika Allah sudah berkenan menolong, maka datangnya pertolongan Allah di luar dugaan atau tidak terbayangkan sebelumnya. Begitulah teman-teman, kisah keajaiban istighfar yang dialami oleh Ibu Aisyah. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman ya. Persoalan yang dihadapi oleh Ibu Aisyah bisa terselesaikan dengan mendawamkan istighfar. Mengapa istighfar begitu sangat dahsyat khasiatnya? Karena ketika kita ada persoalan, teman-teman, persoalan yang kita hadapi ada kalanya berhubungan dengan adanya dosa-dosa kita. Maka ketika kita ada persoalan, sebaiknya perbanyaklah istighfar. Karena istighfar akan mendatangkan ampunan Allah. Dan jika Allah sudah mengampuni, maka pertolongan Allah akan datang. Setiap masalah yang diiringi dengan istighfar, maka istighfar dapat menjadikan yang sempit menjadi lapang, yang gelap menjadi terang, yang jauh menjadi dekat, yang sedih menjadi bahagia, serta bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar tentang kisah Nabi Yunus yang ada dalam perut ikan paus. Kisahnya adalah pada suatu waktu Nabi Yunus kecewa dengan kaumnya yang tidak juga beriman setelah beliau berdakwah bertahun-tahun. Kemudian Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya. Qadarullah, saat Nabi Yunus naik kapal, beliau mendapatkan undian untuk dilemparkan ke laut, kemudian ditelan ikan paus. Saat itu kondisi Nabi Yunus ada dalam 3 kegelapan. 1, kegelapan di waktu malam. 2, kegelapan di dalam lautan. 3 adalah kegelapan di dalam perut ikan paus. Namun, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus pada waktu itu di dalam perut ikan paus? Apakah Nabi Yunus menggedor-gedor perut ikan paus untuk bisa keluar?
atau minta tolong pada Allah, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan paus. Tidak, teman-teman. Nabi Yunus pada saat itu hanya beristighfar terus. Teman-teman tentu tahu istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya tidak Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan aku adalah orang-orang. Nabi Yunus terus beristighfar kepada Allah sehingga akhirnya Allah mendatangkan pertolongannya dan Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan paus ke daratan. Dan ketika Nabi Yunus sampai ke daratan, kemudian kembali bertemu dengan kaumnya, ternyata kaumnya sudah beriman. Masya Allah. Begitu dahsyatnya istighfar yang dipanjatkan Nabi Yunus, begitu dahsyatnya juga istighfar yang dipanjatkan oleh Ibu Aisyah dan keluarganya, sehingga mendatangkan pertolongan Allah. Dari teman-teman, mari kita dawakan istighfar pada saat waktu sempit kita maupun pada saat waktu lapang kita. Jadi jangan hanya pada saat susah, pada saat ada ujian kita istighfar, namun pada saat bahagia, pada saat kita lapang kita pun beristighfar pada Allah. Dan jika teman-teman sudah istighfar tapi belum dapat pertolongan Allah, maka kita suzon pada diri kita sendiri. Mungkin dosa kita makin banyak, mungkin pada saat lapang kita lupa sama Allah. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan putus asa, teruskan istighfar. Insya Allah pelan-pelan dosa-dosa kita akan menghilang, kemudian kondisi kita bersih dan rahmat Allah akan datang serta pertolongan Allah akan datang. Mari teman-teman perbanyak hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan juga kita banyak berzikir pada Allah, banyak mengingat Allah, dan banyak selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Berbanyak istighfar, kemudian berbanyak juga sholawat kepada Rasulullah yang insya Allah dapat mendatangkan syafaat beliau di hari akhir nanti, dan juga mendapatkan pertolongan Allah di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini teman-teman, kisah tentang istighfar. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi semangat bagi teman-teman yang mempunyai masalah atau mempunyai keinginan yang belum terkabul. Semoga dengan mendawakan istighfar, maka Allah mengampuni kita, merahmati kita, dan mendatangkan pertolongannya. Bagi teman-teman yang berkenan memberikan testimoni tentang sholawat, tentang istighfar, atau tentang amalan yang lain, silakan kirim ke WA 0811-870-4477. Insya Allah akan saya bacakan di channel ini, dan semoga bisa mendatangkan inspirasi bagi teman-teman untuk mengikutinya, untuk bersolawat, beristighfar, atau berzikir yang lain, atau beribadah dengan lebih baik pada Allah, dan insya Allah menjadi pahala jariah bagi teman-teman semua. Mohon bagi teman-teman berkenan menekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share ya teman-teman. Semoga dengan share teman-teman ini banyak teman-teman di luar sana yang terinspirasi untuk beristighfar, untuk berzikir, untuk bersolawat pada Rasulullah, untuk beristighfar pada Allah, sehingga teman-teman pun mendapatkan pahala jariahnya, dan teman-teman maupun keluarga kita bisa mendapatkan solusi atau pertolongan Allah dari setiap persoalannya maupun setiap urusannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.